Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Odervina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup yang mencangkup simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, ataupun tidak terpengaruh pada satu sama lain. Makhluk hidup yang melakukan ini disebut simbion. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dan dalam hubungan ini artinya kedua organisme sama-sama ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi mereka yang mengalami simbiosis ini. Contohnya, kupu-kupu atau lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contohnya, anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. 3. Simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme merupakan hubungan antar dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan atau tidak terpengaruh apa-apa. Contohnya, kembang kol dan brokoli sendiri. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah kembang kol, sementara brokoli tidak mendapatkan pengaruh apapun. 4. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lain. Contohnya, lalat dengan buah. Lalat yang biasanya berurusan dengan buah atau biasa disebut lalat buah merupakan jenis lalat yang sering mengerumuni buah-buahan. Hubungan antara lalat dan buah-buahan termasuk simbiosis parasitisme. Lantaran adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Bagi lalat ini menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. 5. Simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan, keduanya sangat netral. Contohnya, kupu-kupu dengan kerbau. Baik kupu-kupu maupun kerbau tergolong sebagai hewan dan serangga yang hidup di alam bebas. Meskipun demikian, hubungan keduanya tidak memberikan keuntungan ataupun
kerugian bagi satu sama lain. Jika diumpamakan seekor kerbau atau sekelompok kerbau hidup dalam satu wilayah dan dalam wilayah tersebut terdapat beberapa kupu-kupu, maka kehadiran kupu-kupu tersebut tidak mengganggu aktivitas dari kerbau. Kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Contohnya pada rantai makanan yaitu rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen, kemudian rumput dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak yang disebut konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular yang disebut sebagai konsumen 3. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen 4. Dan pada akhirnya burung elang akan mati dan diuraikan dengan dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur. Kemudian sisa dari burung elang yang telah diurai oleh jamur akan diserap oleh rumput. Dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menguntungkan antar tingkat trofik, yaitu 1. Rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contoh, kelinci, ular, elang. 2. Rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk pengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer, contohnya elang mati bakteri. 3. Rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya pohon besar, benalu, manusia, kutu. Ketiga, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Antara makhluk hidup dan lingkungan adalah hal yang tidak dipisahkan dalam jaring-jaring makanan. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian belalang dan ulat akan dimakan oleh ayam. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Kemudian belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular dan burung elang. Contoh jaring-jaring makanan. 1. Contoh jaring-jaring di darat. Seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah yang juga tak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. 2. Contoh jaring-jaring makanan di laut. Zooplankton bisa memakan fitoplankton. Zooplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, salmon, udang, ataupun makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu hiu dan paus mati yang kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. 3. Contoh jaring-jaring makanan di sawah. Padi sebagai produsen dimakan oleh ulat atau belalang. Kemudian ulat akan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa memakan ular. Burung pemangsa mati diuraikan oleh bakteri. 4. Contoh jaring-jaring makanan di air tawar. Tanaman air atau alga dimakan oleh ikan kecil, udang, dan siput. Kemudian hewan tersebut dimakan oleh ikan besar, kodok, atau ular bebek, dan bangau. Bisa memakan udang, kodok, dan bisa besar. Ular, bangau, dan ikan besar bisa dimakan oleh burung elang.
Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.